siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus. Kali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus. Ada banyak yang belum sebut tapi ada. Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa apapun terjadi, kondisi, situasi, bahkan silih boleh berganti, saudara dan saya hadapi, tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara. Dia mengasihi saudara dan Dia akan menyertai saudara sampai akhir hidup ini. Saudara, akhir kehidupan saudara tetap menyertai, dan bukan sampai akhir hidup saja, tapi setelah saudara mengakhiri akhir hidup, Dia akan tuntun saudara sampai masuk dalam kekal bersama dengan Dia. Nah, kekal ini juga kita bertanya, kekal di surga atau kekal di neraka? Surga. Saya dan saudara rindu untuk kekal di mana? Surga. Bersama dengan Tuhan. Makanya Ima juga, puji Tuhan, Ima bisa datangnya dari Andasa, bisa datang, dan terus kalau bisa setiap minggu mesti hadir sehingga terus bisa dicas, sehingga bisa berdiri bagi desa Andasa, bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena satu orang diselamatkan, itu Tuhan akan pakai satu orang itu untuk menyelamatkan yang lain, berdiri bagi orang lain. Dan saudara, kemarin kami di pantai saudara, dan itu ada baptisan, ada 3 orang baptisan. Jadi Ibu Leni juga dia sudah pejabat dan ada pelayanan di Watmuri, dan dia sementara PNS dan dia ada kerja di kecamatan apa sudah yang di rumah saudara. Dan dia punya kakak perempuan. Ini pernah saya pimpin dan tuntun juga sampai pada hari saya baptis. Dan waktu saya baptis saudara, itu karena air kering, kita masuk di sungai Bumati dan kita cari tempat yang agak dalam. Setelah baptis dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemarin dia punya anak perempuan dan anak laki-laki, karena memang terdesak untuk mereka harus pergi untuk anak perempuan harus kuliah di UKIM di Ambon. Dan sore itu kita lakukan hal itu saudara. Itu malamnya langsung dia berangkat jam 2 ya Ambon di sana. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Coba kita lihat saudara. Saudara, lihat di belakang tangan anak perempuan itu. Kalau melihat sombar dari tangan anak perempuan, berarti kita semua yang punya tangan itu juga harus ada sombar. Saudara bisa percaya itu? Amin. Coba kasih lebih besar, itu batas besar sudah. Ya, saudara. Karena waktu saya katakan, ini 1 orang saja kembali kepada Tuhan, itu surga dibentik sorak, apalagi 3 orang bersorak. Itu surga dan penghuni surga, malaikat di surga itu bertentik sorak, karena 3 orang berdoa. Saudara, dan mereka ini kita disiapkan khusus untuk mereka akan membuat suatu perubahan terjadi di desa Watmuri. Desa Watmuri adalah desa Kristen yang betul-betul perlu digumuli dan diselamatkan. Saudara percaya bahwa lewat mereka bisa Watmuri bisa ada perubahan? Amin. Saya percaya saudara. Karena berapa tahun, hampir 30 tahun yang lalu saya di sini, saudara. Saya dan keluarga itu dianggap seperti orang potong orang jahat begitu, penyesat, dan semua olokan itu mereka sampaikan. Tapi kita berdiri sampai saat ini. Dari disebut penyesat sampai saat ini mereka semua tunduk dan mereka mengakui bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang benar. Pengajaran yang kita lakukan itu pengajaran yang benar. Dan saya percaya tinggal waktu saja akan terjadi terobosan yang luar biasa. Makanya dari kita di sini sekarang itu sudah perintisan sampai sudah berapa jemaat cabang ini saudara. Dan ini belum dengan itu kita belum merasa bangga, karena saudara, karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, betul? Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi Dia mau semua orang harus berbalik dan bertobat supaya bisa menerima keselamatan. Karena apa saudara? Itu ngeri kalau saudara, karena orang Kristen bilang, ya saya percaya saya masuk jadi orang Kristen pasti selamat. Saudara, bukan cuma ucapan saudara, tapi harus tindakan. Sebab banyak orang Alkitab di dalam Yudas atau dalam Kisah dia katakan bahwa mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka
Mereka keji dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara, banyak hamba Tuhan yang dengan mudah itu bisa keluarkan caci maki dusta dari hidup mereka. Saudara, kemarin saya sudah janjikan di kenaikan ini bahwa saya akan sampaikan firman Tuhan tentang apa? Tentang bagaimana, saudara, jangan kita menghujat atau mendukakan Roh Kudus. Karena mendukakan Roh Kudus, saudara, mendukakan Bapa itu masih ada anak untuk mengampuni, saudara. Mendukakan itu anak masih ada Roh Kudus untuk mengampuni, saudara. Tapi kalau mendukakan Roh Kudus itu tidak ada pengampunan dan itu dosa kekal. Baik di dunia saudara tidak dapat pengampunan dan saudara mati, saudara tidak akan masuk surga. Itu jalan, saudara. Dan ini yang saya sampaikan bagi saudara, betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Betapa penting, saudara. Dan itu mari kita sama-sama lihat, saudara, karena firman Tuhan saya berikan judul demikian, saudara. Roh Kudus lebih dari apapun. Coba bilang kiri kanan, Roh Kudus itu lebih dari apapun. Karena begini, Roh Kudus ini dia menyertai saudara sampai masuk surga. Tapi kalau saya dan ibu sebagai suami istri, satu saat bisa berpisah, betul? Bisa berpisah atau enggak? Bisa. Kalau ibu lebih dulu menikah atau bapak lebih dulu menikah, bisa berpisah. Anak dan orang tua bisa berpisah. Saudara punya kekayaan yang saudara miliki bisa terpisah. Dengar baik, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, nona-nona, nyom-nyom, harus serius, saudara, harus serius. Jadi betul-betul, saudara, Roh Kudus itu lebih dari apapun. Sekali lagi, Roh Kudus itu lebih dari apapun. Karena dia lebih daripada apapun, saudara, jangan kita terlalu apa, saudara, terbawa dengan semua yang kekristenan yang sudah berabad-abad. Kan begitu, kekristenan yang berabad-abad bilang, yang penting jadi orang Kristen pasti selamat. Yang penting ibadah itu pasti selamat. Sudah ada ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan, Yesus sendiri katakan, percuma kamu beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang kamu ajarkan adalah perintah manusia. Beritahulah kamu baik yang lalu berpegang kepada adat istiadat. Nah, banyak gereja mengizinkan adat itu masuk dalam gereja. Karena sebenarnya tidak boleh. Makanya dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 ke-5 itu, ini kita hari-hari terakhir gereja Tuhan harus. Kita anak-anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran ini, doa kita untuk meruntuhkan itu tembok-tembok yang dibangun berabad-abad. Coba tolong bacakan. Tolong bacakan. Karena senjata kami dalam perjuangan. Karena senjata kami dalam perjuangan. Bukanlah senjata duniawi. Bukan senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Terus. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Saudara, jadi ada kubu-kubu yang dibangun untuk orang tidak mengenal ajaran Kristus yang sebenarnya. Ajaran Kristus, ajaran yang memerdekakan orang, ajaran yang menuntun orang dalam pertobatan. Ajaran Kristus itu ajaran yang memimpin orang sampai kepada hidup yang kekal. Karena ini tertutup, saudara. Di setiap mimbar-mimbar gereja hal ini tidak tertutup. Sehingga kadang-kadang, saudara, kan kita tahu firman Tuhan jelas bahwa pemabuk tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Betul? Atau hidup di dalam dosa itu, dosa-dosa yang tidak perlu lagi, saudara sudah banyak tahu dosa-dosa apa itu. Saudara kalau hidup dalam dosa, saudara mati, saudara tidak akan masuk surga. Kalau saudara tidak bereskan selagi saudara masih hidup. Sebab dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Betul? Tapi kalau dosa yang tidak diampuni atau enggak? Tidak diampuni. Termasuk dosa menghujat Roh Kudus. Jadi kalau berbuat salah, itu langsung mengenai kita lihat, saudara. Segala kehidupan akan berakhir, tetapi Roh Kudus tidak akan berakhir karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu roh, kan? Amin. Allah itu roh. Pertanyaannya, saya dan saudara ini manusia roh atau manusia apa? Kita manusia roh, saudara. Berarti kita juga manusia apa? Amin. Nanti kita lihat, saudara. Mari kita lihat dalam Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Kita baca sama-sama.
Saya minta sekali lagi Bapak Ibu, Nyong dan Nona, tolong berdiri lah kita baca sama-sama menghormati firman Tuhan. Matius pasal 12, 31 dan 32. 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk. Saudara, saya bertanya bagi saudara, perkataan ini siapa yang berkata? Perkataan ini siapa yang berkata? Tuhan. Halo, perkataan ini siapa yang katakan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang di surga. Tuhan Yesus yang punya perkataan ini. Bukan Rasul punya perkataan, tapi ini Tuhan Yesus punya perkataan. Nah, saudara, bagaimana ciri-ciri orang yang mendukakan dan menghujat Roh Kudus? Bagaimana ciri-ciri? Saudara, saya minta saudara dengar baik-baik, karena saudara bisa catat apa yang ketua komsel itu kalau bisa catat, karena ini penting sekali supaya kita bahas terus. Memang firman Tuhan ini di Yosua dia katakan harus apa? Ajarkan berulang-ulang, baik siang maupun malam, supaya kamu berjalan hati-hati, supaya kita melayani Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan, dan itu kita harus betul-betul tahu firman Tuhan, sehingga kita harus hati-hati sehingga perjalanan kita berhasil. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tersesat. Karena nabi-nabi palsu sudah muncul atau belum muncul? Sudah muncul dan ada di sekitar kita. Ya, jadi saudara, yang pertama, kehidupan yang suka menyindir atau fitnah orang yang melakukan kebenaran, itu adalah ciri-ciri, salah satu ciri-ciri. Sekali lagi saudara, kehidupan yang suka menyindir atau memfitnah orang lain yang berbuat kebenaran. Matius pasal yang ke 12 ayat 24. Coba tolong baca. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Coba pakai bahasa terjemahan apa sudah? Itu lebih jelas sebentar. Terjemahan saya baca, terjemahan firman Allah yang hidup. Saya yang baca. Oke. Tolong baca saudara. Tetapi ketika orang-orang Farisi mendengar mengenai mujizat itu, mereka berkata, ia dapat mengusir roh jahat, sebab ia sendiri iblis, raja segala setan. Kan saudara, mereka bilang Yesus itu raja iblis. Iya itu saudara, kan tidak Yesus, saya baca ya. Tetapi ketika orang-orang Farisi mendengar mengenai mujizat itu, mereka berkata kepada ia, Yesus dapat mengusir roh jahat, sebab Yesus itu sendiri iblis, raja iblis, raja setan. Nah, saudara melakukan kebenaran dan orang fitnah saudara melakukan kebenaran, itu ciri-ciri orang menghujat Roh Kudus. Saudara bisa paham, saudara? Yang penting saudara melakukan kebenaran, jangan saudara orang bertobat tapi saudara tidak melakukan kebenaran. Orang kalau bilang bertobat mau macam begini, bertobat mau macam begitu, bertobat mau macam hidup masih begini, bertobat mau masih begini dan sebagainya, saudara. Jadi pertobatan kita itu harus buah pertobatan itu harus ada setiap saat dalam hidup kita. Harus ada setiap hari dalam hidup kita. Kita tidak bisa main-main, saudara. Dan ini sangat-sangat saudara kita betul-betul harus mengerti. Jadi jangan kita suka sindir orang. Kita sampaikan kebenaran. Karena 1 Petrus kalau tidak salah, 1 Petrus atau 2 Petrus itu bahwa jikalau kamu berbicara hendaklah kamu menyampaikan apa, seakan-akan kamu menyampaikan firman Tuhan. Jadi jangan kita sembrono untuk bicara. Orang bicara kadang-kadang kita sen tahu dia punya tujuan arah pembicaraan, kita harus tambah lalu.
Nggak boleh saudara. Kita dengar baik-baik, kita renungkan baik-baik. Kalau mereka tanya baru kita jawab. Tapi jawab sesuai dengan kebenaran. Bisa bilang amin? Amin. Iya, jadi begitu saudara. Karena kebenaran itu, karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Nah ini yang saya kemarin ingatkan kembali. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Tolong bacakan. Yaitu roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, Dunia ini saya dapat menerima dia. sebab dunia tidak melihat dia Sebab dunia sedang melihat dia dan tidak mengenal dia. dan tidak mengenal dia. Tetapi Kamu mengenal dia, saya dan saudara mengenal dia. sebab dia menyertai kamu Sebab dia menyertai kamu. dan akan diam di dalam. Wow, luar biasa dia akan diam dalam hidup saudara dan saya. Yang bukan saja menyertai, tapi dia diam dalam hidup saudara. Saudara bisa mainkan itu? Amin. Berarti saudara bukan orang main-main, bukan orang kaleng-kaleng. Amin. Kita orang kerajaan. Kita warga kerajaan, kita anak raja. Amin, saudara. Kita anak raja, saudara. Dan itu kita harus jaga. Kita punya predikat sebagai anak Allah. Kita harus jaga itu. Jangan sampai kita punya hidup mempermalukan Allah, Bapa kita, saudara. Saya percaya saya punya anak-anak semua. Kalau umpama mereka di luar sana mereka punya hidup tidak baik, berarti saya punya nama yang tidak baik. Dan istri, betul? Betul atau enggak? Betul. Tapi kalau saya punya anak-anak di luar sana, mereka punya hidup sama dengan kami orang tua, saudara. Mereka iya pas dong bapak dan mama pendeta jadi. Kan begitu. Sebab Yesus katakan saudara baca, dari buahlah orang akan mengenal siapa mereka. Mungkin orang-orang jahat mungkin dia bisa mengeluarkan mana yang baik dari hatinya. Orang yang jahat akan mengeluarkan sesuatu yang jahat dari hatinya, tapi orang yang baik akan mengeluarkan sesuatu yang baik dari hatinya. Pohon mangga semungkin berbuah kadondong lah. Amin. Atau apa buah-buah itu semungkin dia jatuh dari pohonnya, kecuali tanah miring. Tanah miring ya secara jatuh sendiri pergi dalam kot di dalam kali. Tapi kalau tanah yang datar waktu jatuh tetap dia ada sekitar situ saja. Betul? Jadi ini penting bagi saya dan saudara. Yang kedua, saudara, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan. Kekristenan ini jangan saudara pikir kekristenan lalu kita sembarangan saja kita bicara. Kekristenan ini harus betul-betul saudara, setiap perkataan kita itu dipertanggungjawabkan. Tidak bisa kita main-main dengan setiap perkataan kita. Perkataan kita dan perkataan kita, saudaraku yang kekasih, membuktikan siapa saudara dan saya. Haleluya. Karena begini, Alkitab di dalam Yakobus bilang semua orang bersalah dalam segala hal, tapi siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang sempurna. Makanya mau berkata-kata sesuatu terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap siapapun teman, harus berpikir dulu bahwa perkataan yang saya sampaikan ini bisa menyinggung dia punya perasaan atau bisa membuat dia punya hati jadi luka. Jangan, tegur dia dengan kasih. Karena Roh Kudus itu sangat lemah lembut. Amin. Kalau Roh Kudus itu dalam hidup saudara-saudara, biar orang bikin menangis saudara, jangan saudara bikin menangis orang. Amin. Biar orang menyakiti saudara, jangan saudara menyakiti orang. Biar orang bicara saudara sampai saudara seakan-akan saudara tidak punya harga lagi. Tapi jangan saudara balas dengan menyusahkan mereka. Haleluya. Ini penting saudara. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-12 ini, ayat yang ke-36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Terus, Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. jadi saudara, hati-hati karena dengan ucapan kita bisa dibenarkan, tapi dengan ucapan kita pasti akan dihukum juga. Halo? Jadi saudara, ini Tuhan mengajarkan kita untuk bicara ya di atas ya. Tidak di
jelas tidak. Lebih daripada itu datang dari siapa? Iblis. Saudara, jadi orang yang berani, jadi orang yang betul-betul, jadi orang yang kalau laki-laki bilang apa itu, laki-laki sebagai orang-orang yang apa? Yang gentleman. Begitu orang-orang yang berani, saudara. Bikin salah, mengaku salah. Bikin benar, bilang bikin benar, saudara. Jangan saudara mau bikin salah waktu cari benar, saudara, itu dosa. Itu menghujat Roh Kudus. Kadang sampai dipukul oleh orang mengaku, ini kan bodoh sendiri. Kalau waktu ditanya langsung mengaku kan, dinasihati, janganlah berbuat demikian. Karena Yesus itu orang berbuat dosa, saudara, dia hukum mereka. Tidak hukum, tapi dia katakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itu perkataan jangan berbuat dosa itu, jangan lagi. Coba kita punya ingatan, kiranya baik, saudara. Karena semua kita ini orang berdosa, makanya Yesus harus mati bagi kita. Tapi setelah dia mati bagi kita dan kita sudah menjadi orang benar, saudara, betul-betul hidup dalam kebenaran. Jangan kita main-main kebenaran itu, saudara. Makanya jangan kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Kenapa? Keselamatan itu anugerah yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun dan engkau bisa mendapatkan. Hanya itu anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi engkau. Tetapi harus kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Tidak bisa main-main, saudara. Kalau saudara main-main, saudara. Jadi sekali lagi bicara ya di atas ya. Tidak bilang tidak, ya bilang ya. Kadang-kadang kita berbuat salah, kita malu. Saudara, kalau saudara berpikir bahwa saudara malu, mulai dari awal saudara berpikir jangan betul lakukan hal ini. Ini sangat memalukan. Bukan saya memalukan diri sendiri, tapi memalukan keluarga. Stop untuk lakukan hal itu. Saudara bisa bilang amin? Amin. Haleluya. Luar biasa. Dan memang saudara, ketumpung karakter sejak lahir mau diubah. Cara pandang kita, cara berpikir kita dan cara ucapan kita itu semudah dalam waktu satu hari lalu terjadi semua. Tidak bisa, saudara, itu memerlukan proses demi proses. Proses demi proses, saudara. Sebab kita tidak perlu ajar kejahatan karena memang kita dari sana. Betul? Kita orang berdosa, kita sudah di sana. Tapi mau ajar kebaikan itu, saudara, itu perlu diajarkan ulang-ulang, saudara. Jadi jangan sekali lagi, saudara, jangan ada kedengkian di hati saudara, ada bicara dusta dalam hidup saudara dan saya. Itu sangat berbahaya. Karena jangan saudara main-main. Yang ketiga, saudara, apa yang dikasih yang ketiga? Jangan berbicara. Ini sudah yang tadi keberapa? 2 ya, yang berkata sia-sia. Sekali yang ketiga, jangan berbicara dusta dan bersungut-sungut. Saudara, jangan berkata dusta dan sungut-sungut. Karena saya sudah tegas, itu sih bisa main-main, saudara. Mari kita lihat, saudara, yang terjadi di gereja mula-mula. Gereja mula-mula. Ada satu keluarga yang berdosa. Dan berdosa kepada siapa? Berdosa kepada Roh Kudus. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Tolong dibacakan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Mendustai siapa, saudara? Mendustai Allah, atau mendustai Roh Kudus itu. Terus? Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya.
Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Terus Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. saudara bisa mainkan bahwa ini akan terjadi di gereja di zaman ini? Pasti terjadi ya? Coba angkat tangan dengan saya. Mari kita angkat tangan, kita berani saudara angkat tangan. Kita tidak boleh main-main dengan Roh Kudus. Pasti akan terjadi. Karena Tuhan sementara memurnikan, mempelai. Tuhan sementara memurnikan, Tuhan sementara apa sudah? Terus mendandani saudara. Untuk dia datang pada kali yang kedua, pada waktu bunyi nafiri Allah berbunyi. Semua orang dari seluruh penjuru dunia, termasuk saudara dan saya yang masih hidup, akan diubah dan ketemu dengan Tuhan. Wow, itu hal yang bukan gampang saudara. Tapi yang sudah mati mendahului kita, mereka pun akan dibangkitkan ingin ketemu dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan saudara kita mendustai Roh Kudus. Nah kita lihat lagi dalam Keluaran saudara. Keluaran pasal 5 ayat yang ke-1 sampai Keluaran pasal yang ke-16 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap. Sampai saya di situ, ya. Jadi kita lihat saudara, semua sungut-sungut mereka Tuhan dengar dan Tuhan kabuli permintaan mereka. Tapi pada akhirnya orang-orang semacam itu, orang-orang itu dari mereka keluar dari Mesir yang usia 20 tahun ke atas itu tidak ada yang selamat. Mereka mati di padang gurun. Saudara, nanti dalam padang gurun itu yang lahir saya di padang gurun itu yang masuk cuma Kaleb dengan siapa? Yosua yang bisa masuk. Karena hidup bersungut-sungut, saudara. Kadang kita sudah diberkati dengan luar biasa, tapi hidup tetap masih bersungut. Apalagi kemahalan terus naik. Barang-barang kadang-kadang ketemu di toko atau di pasar. Kadang-kadang kan ketemu di kamar ini pun harga orang ini sekarang begini. Tapi saya bisa mantap. Memang harus ikut saja. Begitu. Harus kita jalani saja hidup ini. Kita tidak bisa main-main, saudara. Nah kita lihat lagi dalam Bilangan 14 ayat yang ke-27 sampai 30. Tolong. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Ya. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah aku dengar. Katakanlah kepada mereka,
Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang yang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara, mari kekristenan kita paham betul-betul. Jangan sampai kita tahu, oh saya orang Kristen. Tapi Kristen yang betul-betul Kristen fasik. Kristen yang betul-betul Kristen yang apa cuma di mulut saja. Kristen itu pengikut Kristus, saudara. Kristen itu pengikut Kristus. Sudahkah itu saya dan saudara bertanya? Saya bertanya kepada saudara, sudahkah saya dan saudara sudah mengikuti semua pola hidup Yesus waktu dia hidup? Saya juga masih rasa berat, masih terus melakukan hal itu. Jadi tidak bisa main-main, saudara. Tidak bisa main-main. Kita harus serius dengan Tuhan. Kita sudah dengar dan tahu ciri-ciri orang yang suka mendukakan Roh Kudus dan menghujat Roh Kudus. Kita tidak akan menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni, saudara. Baik di dunia maupun di dunia yang akan datang tidak dapat diampuni. Dan ini saudara harus betul-betul dengar ya. Jangan sampai saudara setelah itu lalu saudara pulang begitu saja. Lalu setelah itu saudara mudah untuk melakukan dosa yang tadi saya sudah kata tiga hal di atas perbuatan yang di atas tiga yang saya sudah sampaikan. Makanya kita harus tahu diri, mengetahui bahwa kita yang sudah bertobat dan lahir baru, saudara, berarti kita adalah manusia Allah. Tadi saya katakan itu manusia roh. 1 Timotius pasal yang ke-16 ayat 1 Matius 6 ayat yang ke-11 dan sampai ayat yang ke-14. Tolong bacakan. 1 Timotius 6 ayat 11. Ya. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ya kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Amin. Kita sementara bertanding, toh masing-masing kita bertanding, dan nanti cuma satu orang saja yang bisa merebut kota itu. Tapi percaya bahwa saya dan saudara semua pasti bisa merebut itu. Amin. Kalau mereka merebut itu mahkota yang fana, tapi saudara dan saya merebut mahkota abadi bersama dengan Tuhan. Dan rebutlah hidup yang kekal. Nah, dan hiduplah, rebut hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, Ya. dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Haleluya. Saudara-saudara bangga atau enggak? Saudara butuh Roh Kudus atau enggak? Saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus atau enggak? Amin. Terus dipenuhi, saudara. Kalau saya dan saudara terus dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Jangan saudara dipenuhi dengan roh alkohol. Saudara, saya punya saudara pernah ke kampung kami sendiri, Yatoke, saudara. Dan di sini yang nanti Daniel Sitorus, Koko punge marga itu, saudara. Dia sudah tinggalkan itu pada Yatoke, dan sekarang ada yang Tuhan percayakan untuk nanti melanjutkan pelayanan itu. Coba suami istri berdiri, Max dan juga Jen berdiri. Tolong berdiri. Ya, itu mereka dua. Mereka dua suami istri. Dan oke, silakan dulu. Itu perempuannya itu Mama Ena punya saudara, Anita. Sama dengan Obe kemarin juga Anita. Dan saya percaya lewat kehidupan mereka, Yatoke pasti akan. Kita doakan untuk Yatoke akan dilawat oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, saya percaya saudara, ini mari saudara. Kadang orang tua bilang begini, kalau ketemu sudah dapat pekerjaan itu, aduh anak betungana hidup. Tapi kalau melayani Tuhan, betungana ini bisa lepaskan pekerjaan yang roti suara dalam tangan. Kan beta begitu, dulu kan beta pegawai. Setelah beta lepaskan itu, beta punya keluarga dari Mama Ena.
Keluar dari sana katakan, aduh, kalian bodoh sekali. Kenapa mesti lepaskan itu roti? Kalau melayani Tuhan mau dapat apa, saudara? Tapi kalau saya melayani waktu itu tetap jadi pegawai, saya tidak mungkin bisa berdiri di sini. Saya punya anak-anak kemungkinan besar juga tidak bisa berhasil, saudara. Dan saya pada saat waktu anak-anak masih kecil, saya dengan spontan 4 orang, saya tanya langsung. Jadi waktu itu masih yang sudah almarhum Ocha, lalu Ricky dan juga Ona dan Ei yang ada. Dan saya tanyakan kepada mereka, masih SD semua, mereka masih SD. Saya tanyakan, kira-kira kalian kalau setelah besar kamu amat punya cita-cita apa? Orang punya cita-cita jadi pendeta. Waktu mereka katakan itu, saudara, itu saya menangis. Karena pendeta ini kan hidup dengan iman, saudara. Dan kita ajarkan kita punya anak-anak itu untuk harus hidup dengan iman. Biar ada keluarga kita tidak bisa tolong saya, enggak. Bantu saya, enggak. Kita kerja. Tidak ada bantuan dari organisasi sama kita. Kontrak rumah, kita punya uang sendiri, kita kontrak rumah. Dari rumah di Menasanega yang sekarang makan seorang itu dulu baru 600.000 1 tahun. Dari 600.000 itu, saudara, saya sementara itu kumpul uang lalu bangun rumah di bawah. Apa yang terjadi setelah sudah itu persyaratan itu kontrak itu 3 bulan sebelum keluar itu harus sudah beritahukan mau lanjut atau tidak. Saya dan ibu mulai berpuasa. Ambil puasa 3 hari ya, kita ambil puasa, kita berdoa pada pemiliknya. Pemiliknya itu bos besar ini, bos IP punya bangunan itu. Lalu apa yang terjadi? Kita pergi dan kita ketemu dengan bosnya. Di atas meja kita berhadapan dengan dia dan kita sampaikan kita punya maksud. Dia tanya mau lanjut ulang. Yang makanya aku datang untuk bos ketemu sampaikan bahwa bos bisa kasih kita tinggal 6 bulan lagi supaya kita bisa menyelesaikan kita punya pekerjaan. Waktu itu saya kerja rumah juga di sana. Jadi langsung dia bilang, oh iya saya bisa kasih tinggi ya, saya kasih tinggal 6 bulan lagi. Tetapi kalau bisa listrik itu harus dibayar. Oh iya siap. Yang penting doakan kepada saya. Lalu istri bilang gini, iya kok ketong karena doa perko jadi ketong datang minta ini jadi kasih 6 bulan kita tinggal gratis, saudara. Itu kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di hati bos besar ini, saya mungkin dia bisa iyakan, saudara. Sedang waktu itu semua ada kepala bank, BPDM ada tinggal di sebelah situ, ada semua orang yang punya pekerjaan, ada tinggal di tempat itu, saudara. Di Menasanega dulu itu. Di sebelah itu orang situ, saudara. Jadi ini, saudara, jadi kita betul-betul. Lalu saudara dia lihat, saudara, lalu saya punya saudara satu, dia dipajak, dia katakan, iya betul saudara, dia bisi-bisi pada bos ini. Pada satu ketika saya ada, dia bilang gini, iya betul saudara ini. Dia kerja di kantor, tapi minta berhenti melayani Tuhan, saudara. Dan bos, makanya saya punya hidup dan keluarga di hidup ini semua orang berhasil di Cina-Cina yang berhasil di sini. Mereka kenal kita. Kita tidak pernah pergi dan katakan kepada mereka. Kita tidak pernah begitu. Tapi satu ketika saudara itu dia punya tembok gitu, saudara tembok gitu mau dikapuri begitu. Sudah letter semua dikapuri. Saya bilang pada dia, saya berani katakan kepada dia, bos, bagaimana kalau saya yang cat itu? Jangan kasih uang, kasih bahan saja ke saya. Langsung dia mengaku, saudara. Karena dia kasih waktu 10 saat untuk kita terus selesaikan itu. Saudara, jadi hamba Tuhan tidak perlu malu kalau melakukan sesuatu yang benar. Amin. Kita terus lakukan hal yang benar, saudara. Bayangkan kalau dulu itu kita cuma berapa orang saja, kita bisa bangun gereja ini. Berapa orang saja kita bisa bangun gereja. Sekarang, saudara, kita sudah ratusan orang, masa kita tidak bisa bangun itu gereja yang besar di atas. Amin. Pasti lebih sisa, pasti lebih bisa. Amin. Amin. Ya, saudara, karena kita punya Tuhan yang besar, dia berjanji dan saya tidak pernah mendapati dusta sedikit pun dari Tuhan terhadap kita manusia, terhadap saya dan keluarga. Tidak pernah, saudara. Kalau kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara,
Sorga sanggup, apalagi firman Tuhan katakan jikalau kamu dua orang sepakat di bawah kolong langit ini, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka itu akan diberikan. Amin. Ya bayangkan satu keluarga, saudara, istri dan suami istri dan anak-anak lalu toh menangis per Tuhan. Masa Tuhan bisa kerjakan, saudara? Dan ini bangunan ini juga, saudara, ini mujizat Tuhan, saudara. Mujizat Tuhan yang terjadi. Orang bantu. Saya punya teman, saya tuntun dia. Lalu setelah itu dia lahir baru, karena waktu itu mereka dua sudah menikah. Jadi nikah ini. Satu istrinya orang GB, tapi suaminya ini orang Katolik. Saya tuntun orangnya. Sampai pada akhirnya, saudara, orang ini, saudara, dia berdiri untuk dibaptis. Dan waktu baptis, saudara, kita cari pergi di biarat air kering turun pergi semua tempat kering. Lalu kita pergi di lapangan lama itu, ada mereka kerok apa, saudara? Kerok tanah di situ, lalu timbul jadi tanah itu macam ada telaga, ada air di situ, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ini bos besar, saudara mungkin tahu Bos Agus. Punya kakak laki-laki yang ada di Kupang. Sekarang dia dihamba Tuhan. Itu, saudara. Tekong ya. Itu, saudara. Lalu kita masuk dalam air itu. Waktu saya nggak ada foto, kalau nggak ada HP, jadi saya nggak ada yang foto. Itu sama betul, sama dengan Yohanes, sama dengan kali Filipus baptis orang sida-sida itu, saudara. Sama dengan itu. Karena tiba-tiba ada air, saya langsung ketemu masuk dalam situ. Jadi dia pakai celana pendek, dia lepas baju, saya juga pakai celana pendek. Tapi pakai baju kos, saya mulai baptis dia di situ. Dari situlah dia bilang begini, teman, kira-kira teman punya gereja itu. Dan saya ini bisa gambar gereja, saya bisa juga hitung dia punya anggaran. Dan waktu itu, saudara, itu semua sampai selesai itu 50 juta, sekian. Jadi bikin genap itu 50, berapa? 50,5 kalau saya salah. 4, sekian, jadi bikin pas 45 juta. Dia bilang gini, teman yang bisa kerja, teman kerja untuk kebutuhan, tapi yang tidak bisa kerja, teman ambil semua di IP. Saudara, bayangkan, semua ambil di IP. Nanti berarti yang drop uang di IP. Bayangkan, sampai selesai. Amin. Ini selesai karena itu, saudara. Haleluya. Dan saya percaya, saudara, biar Tuhan terus bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Dan sekarang dia jadi hamba Tuhan. Saya lalu sering kali jaga, kasih ingat dia. Teman, jangan terlalu lama di sana. Ada keluarga yang perlu diselamatkan. Terus kita saling mengingatkan satu sama lain. Lalu yang kerjain saya dan Bapak Alex, Bapak. Saudara, itu tuh kerja dan memang luar biasa. Jadi payah betul-betul dalam Tuhan, tidak sia-sia. Makanya setelah Bapak Alex meninggal, saudara, itu rasa kehilangan karena saya nggak ada teman jalan lagi. Pernah saya Bapak Alex dan Bapak Kace, kita ke Bapak Yafet pun rumah di dalam di pemukiman, lalu kita sementara bicara firman Tuhan, saudara. Ini anak-anak datang tawarkan sopi, terus tawarkan sopi. Atau ada bicara firman tadi, kan ketemu berbicara firman ini dari apa, saudara? Dari dengan sopi itu, lalu terganggu. Lalu beta akan bilang, saya pun sopi 1 botol ini harus datang lagi. Terus siram suruh kau minum. Beta bisa beli, kalau beta mau kasih mati, beta bisa beli 1 gela kasih minum sampai harus mati. Ya saya datang untuk mengalihkan, kau bisa, sudah 1 minggu kemudian buaya makan dia. Betul itu terjadi kan? Arnolin saksi itu. Buaya makan dia. Jadi jangan main-main, saudara. Kalau firman Allah disampaikan, jangan, saudara, karena itu Roh Kudus. Karena kemarin saya saksikan bahwa, saudara, itu firman ini atau tulisan ini mati, tapi Roh Kudus menghidupkan. Jadi jangan sampai perkataan yang kita keluarkan menginjil orang lalu saudara menghalangi. Saudara, itu saudara tentang Roh Kudus, saudara. Tuhan bisa ambil langkah untuk bisa lakukan hal sedemikian, saudara. Jadi saya dan saudara adalah manusia roh, amin. Kita adalah manusia roh. Dan saudara, Roh Kudus itu mampu mengubah saudara yang tidak mungkin, tidak bisa, tidak sanggup, tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sanggup untuk mengubah hidup saudara, sehingga hidup saudara dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, yang kekasih, saudara, kalau tahun-tahun sekian itu siapa yang dia tukang pipa, dia tidak tahu baca.
Tapi saudara, luar biasa Tuhan kasih dia kuasa. Orang datang tidak ada punya daun kaki, saudara. Dia suruh pergi ke toko sepatu untuk sepatu. Tapi tidak ada. Saya tidak perlu kamu jawab apa. Saya suruh kamu pergi ke toko. Orang yang mau dia bawa ke toko lalu suruh ambil sepatu lalu. Saudara, apa yang terjadi saudara? Jangankan kaki pun terjadi begini tuh, jangan daun kaki. Dia waktu ambil sepatu, lalu kasih masuk di dalam sepatu, langsung daun kaki muncul. Orang bodoh buta, dia punya istri yang ngajar dia baca, saudara. Itu terjadi, saudara. Jadi jangan saudara pikir anak sekolah betul, saudara, Tuhan bisa sanggup untuk membantu kau dan saya. Mari kita lihat, saudara, dalam firman Tuhan sehingga kita tidak menganggap remeh diri kita sendiri. 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Terus? Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ya, jadi saudara kita lihat saudara. Dulu sama saya dan saudara, saya dan saudara kan orang biasa, orang yang terpandang. Saya bukan presiden, amin. Saya bukan menteri, saya bukan jabatan tinggi. Saya cuma pegawai biasa. Tapi dengan pegawai biasa Tuhan bisa pakai. Saudara mungkin pengusaha yang biasa, tapi saudara punya pada akhirnya saudara orang akan tahu, ya luar biasa usahanya. Haleluya. Dan ini sangat penting bagi saya dan saudara. Saudara dan Roh Kudus itu betul-betul saudara dia yang memeteraikan semua janji Bapa. Roh Kudus itu. 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai 23. Tolong baca cepat karena kita waktu sudah setengah 10. 2 Korintus. Ya. 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 23. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, Dia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Ya, jadi saudara yang dikasih itu Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saya yang akan saudara menerima semua janji Tuhan, pematerai janji Tuhan bagi saudara dan saya. Ini hal yang luar biasa, amin. Dan saudara, itu sedangkan ada firman Tuhan katakan kalau Bapa yang jasa atau memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi waktu di surga, Dia akan berikan apa? Roh Kudus. Mari kita lihat baca ayat itu, Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Ini firman Tuhan terakhir dan saya minta saudara musik siap-siap, worship leader dan juga singers. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Roh Kudus harus diminta atau enggak? Kalau Bapak yang jahat saja ketemu minta telur dari Bapak yang jahatin saja semungkin kasih kalajengking. Betul? Kita minta ikan semungkin dia kasih ular. Kita Bapak yang jahat, apalagi Bapak di surga, Dia akan memberikan apa? Roh Kudus bagi saya dan saudara. Roh Kudus itu adalah jaminan dari semua janji Bapak yang saudara akan terima. Roh Kudus itu adalah kemampuan ilahi dari Allah kita tiga pribadi yang
dalam satu. Ya, Allah kita yang Yesaya, saudara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini 3 pribadi, saudara. Dan pribadi yang terakhir ini Roh Kudus. Dan saudara, betul-betul mari kita semua tim musik naik ke depan, saudara. Mari kita lihat, saudara, bahwa ini betul-betul, saudara. Dan saya minta supaya dalam setiap melayani Tuhan tidak boleh ada sedikit pun menggerutu. Kemarin awal yang menggerutu seboleh lagi melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan dengan hati yang penuh dengan semangat, sukacita. Amin. Amin. Roh yang menyala-nyala dan terus melayani Tuhan karena ada upah. Haleluya. Saudara, saya beritahu bagi kemarin setelah pulang kerja pasang spanduk gereja di sana. Saudara, itu tiba-tiba saya rasa memang karena kekuatan makin berkurang. Jadi memang tiba-tiba saya rasa, wah, ada agak sedikit goyang. Lalu saya beristirahat, saudara. Saya beristirahat sampai tidak tidur malam, saya langsung beristirahat. Jam 1 saya kaget bangun, baru saya mulai. Lalu jam 1 saya kaget bangun, saya mulai kerja-kerja mengetik ini firman Tuhan yang harus disampaikan. Lalu tiba-tiba, saudara, saya kaget bangun jam 3. Kaget bangun jam 3. Jam 3 itu saya saya kerja sampai jam 3, saya tidur sedikit. Setengah 5 saya kaget bangun kembali, saya mesti bangun selesaikan. Jadi kalau mau bilang kekuatan, dan saya waktu itu bilang pada Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus, berikan kekuatan ekstra bagi saya, kemampuan ekstra bagi tenaga ekstra bagi saya, supaya saya tetap kuat untuk terus bisa menjalankan pelayanan pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan puji.